Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat, rafi'us samawat wa munazzilul ayat. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين جماعة Masjid Quba rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita selalu dicintai Allah dan Rasulnya. Pertama, tentunya yang paling utama kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal wa fi kulli ni'mah. Kita ucapkan kalimat itu ala kulli hal pada setiap keadaan. Kita harus mampu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mampu. Wa fi kulli ni'mah, dan untuk setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang apabila kita mau melihat kembali, menghitung-hitung kembali nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak akan pernah bisa terhitung sampai kapanpun. Setuju? Dan yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat iman yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dalam hadis dikatakan, Innallaha ta'ala yu'ti dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia, man yuhibbu wa man la yuhib, kepada orang yang dicintai Allah dan orang yang tidak dicintai Allah. Allah berikan semua. Wala yu'til imana, dan Allah tidak akan memberikan keimanan itu illa man yuhib, kecuali orang yang dicintainya. Di hadapan saya ini mudah-mudahan termasuk golongan orang yang dicintai Allah. Didoain kok diem aja sebelah kiri, Pak. Coba jawab lagi ya. Mudah-mudahan yang hadir di masjid yang kita cintai ini orang-orang yang dicintai Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau sudah dicintai itu luar biasa tingkatan
Orang yang dicintai, seorang hamba dicintai Allah loh. Itu luar biasa. Tetapi ingat jamaah rahimakumullah, sebelum dicintai tentunya harus bisa mencintai. Setuju nggak? Saya tanya sama bapak-bapak, lebih berat mencintai atau dicintai? Bapak cinta nggak sama istrinya? Mencintai pasangan dengan dicintai pasangan itu berbeda. Mencintai udah pasti dicintai. Ada nggak orang yang mencintai ditolak cintanya? Jangan kenceng-kenceng Pak, banyaknya Pak. Saya sedih Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Orang Mesir, cerita sedikit. Ketika mencintai seseorang tuh selalu dengan sumpah dia. Sumpah Pak. Tingkatan sumpah paling tinggi kan wallahi. Wallahi ana bahibbak awi. Bahasa mereka ya. Demi Allah, aku cinta kepadamu. Ternyata yang jawabnya juga dengan wallahi Pak. Cuman menolak. Wallahi ana musbahibbak awi. Demi Allah saya tidak suka, kamu tidak cinta. Gimana Pak? Wah, kalau udah begitu kan luar biasa. Penolakan yang paling tertinggi adalah penolakan yang diawali dengan kata wallahi, Pak. Udah selesai. Maka apabila kita ingin dicintai, maka kita wajib harus bisa mencintai. Nah, dalam bahasa Arab cinta itu bahasa Arabnya apa ya, Pak? Mahabbatun. Ya, mahabbah. Pernah dengar mahabbah? Orang India bilang mahabbatain. Muhabbatain itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab. Muhabbatain artinya dua kecintaan. Asal katanya ahabba yuhibbu. Artinya apa? Mencintai. Ana uhibbu ilaiki. Artinya saya mencintaimu. Luar biasa ini. Insyaallah ya, wajah-wajah jamaah Masjid Quba semua terdapat kecintaan insyaallah. Wah. Saya tanya belum jawab, lebih berat mencintai apa dicintai? Lebih berat mencintai? Dicintai. Kalau Bapak sedang dicintai, apa yang akan dilakukan orang yang mencintai Bapak? Apapun dilakukannya demi orang yang saya cintai. Luar biasa tuh. Jadi kalau kita mencintai mudah. Tinggal kita cinta saja. Kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu. Yang apabila seseorang yang kita cintai tidak menerima, atau barang yang kita cintai ya adalah hilang seketika, itu dikembalikan kepada diri kita. Mau nerima tidak? Itu saja sih Pak. Kita cinta sama sesuatu benda nih, cinta banget. Tiba-tiba benda ini, biasanya Pak kalau kita terlalu cinta barang, Allah hancurkan barang itu. Kita cinta sama barang nih, misalkan kepada handphone misalkan, dielus-elus sampai lupa sholat gitu. Dielus-elus, tiba-tiba anaknya ngejatuhin HP-nya. Diinjek-injek remek begitu. Itu biasanya begitu. Tapi kalau kita biasa aja sama barang, biasa aja itu. Awet. Pernah nggak begitu, Pak? Bapak pernah merasakan begitu nggak? Bapak jaga barang itu, cinta banget sama barang itu, terus dijaga, tiba-tiba hilang, tiba-tiba hancur. Pernah nggak Pak? Tapi kalau Bapak biasa aja lah sama barang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum tanfudhu wa ma 'indallahi baqin." Apa yang ada di sisi kalian pasti hancur, pasti musnah. Wa ma 'indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itu baqin, artinya kekal. Makanya saya bilang, kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu itu harus ada landasannya, dasarannya kan gitu. Cinta kita itu kepada seseorang, sesuatu karena siapa Pak? Karena siapa coba? Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3, man kunna fihi wajad halawatal iman. Awas nih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ada 3 yang mana seseorang akan mendapatkan dalam 3 itu halawatal iman, manisnya iman.
Luar biasa nih. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka kita harus tahu bagaimana caranya. Yang pertama, ayyuhibballah wa rasulah. Ya. Ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, kata Nabi. Harus menjadikan, atau dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Siap bapak-bapak? Siap mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun? Siap? Ih, lemes amat sih. Allahu Akbar. Cinta perlu bukti nggak, Pak? Cinta perlu bukti tidak? Perlulah. Suruh ngomong gitu aja lemes. Mana buktinya? Dalam hati Ustaz. Perlu nggak kita ucapkan kecintaan kita dengan lisan kita? Perlu nggak? Buka surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita melainkan akan terus diawasi. Raqibun atid. Malaikat raqib dan atid mencatat, Pak. Siapa yang ngomong cinta dicatat, siapa yang diam dicatat, Pak. Mudah-mudahan dengan ini lebih semangat jawabnya. Cinta perlu bukti, Bapak? Mantap. Luar biasa. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih. Pertama ya, kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai mimma siwahuma. Dari apapun, dari siapapun selain Allah dan Rasulnya. Ya gitu. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Yang kedua, mencintai seseorang dan dia tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Bapak mencintai istrinya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai pasangan karena Allah, ikhlas, Pak? Kalau kapanpun Allah ambil pasangan Bapak, ikhlas? Kenapa? Karena masih banyak penggantinya. Setuju? Allahu Akbar. Bapak kenceng juga nih. Ini Bapak selalu kenceng jawabannya. Saya senang ini. Yang gitu-gitu kenceng banget sih. Niatnya tulus karena Allah. Allah. Ini kalau dengerin istrinya mantep, Pak. Dan istrinya pun di rumah, dimanapun pasti akan bangga kepada Bapak. Allahu Akbar. Luar biasa. Anak yang kita cintai, kita cinta sama anak kita, itu wajib karena Allah. Kenapa? Karena kapanpun Allah inginkan anak kita, kita harus ikhlaskan. Makanya dalam Al-Quran itu, kalian tidak boleh mencintai yang 8 melebihi yang 3. Tidak boleh, kata Allah, kita lebih cinta kepada yang 8 dari yang 3. Apa itu, Pak? At-Taubah ayat 24 jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, apa? Katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, 1, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, 2, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, 3, wa azwajukum, dan istri-istrimu. Bapak catat. Yes, coba baca Bapak 24 At-Taubah. Apa arti terjemahannya di situ? Azwajukum diartikan di terjemahan itu istri-istrimu. Ada berapa istri? Allahu Akbar. Boleh, Pak? Iya, istri-istri. Kalau istrimu 1, sedangkan ini jamak, Pak. Allah berfirman dengan menggunakan jamak. Zaujatun, 1 istri. Azwaj, azwajun Nabi, para istri Nabi. Siap? Allahu Akbar, luar biasa. Tetapi ada ibu-ibu yang tidak terima, Pak. Nah, ibu tahu nggak ada ayatnya? Tahu, Ustaz, tapi kami nggak mau tahu. Begitu. Ustaz, emang benar tuh terjemahannya istri-istrimu? Lah terus kenapa, gimana? Tapi kan dalam doa kan Rabbana hablana min azwajina, ada azwaj juga tuh. Itu kan diartikan pasangan, dia bilang begitu, Pak. Itulah Bu, saya bilang bahasa Arab itu satu kata banyak makna, satu makna banyak kata. Tenang, jangan emosi. Artinya ibu harus terima. Ini firman Allah.
Kan jelas dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Perintahnya berapa langsung? Saya tanya Bapak, jangan diam-diam karena takut, Pak. Yang pertama Allah firmankan fankihu ma taba lakum minan nisa, nikailah perempuan yang kamu sukai. Masna. Berapa masna? Kok enggak langsung satu dulu, Pak? Ini ada isyarat yang luar biasa. Kenapa tidak satu dulu? Kita yang tahu kan kalau tahu satu baru dua. Kenapa dua langsung? Wasulasa apa artinya? Waruba' apa? Satunya mana, Pak? Ada, Pak, jangan ngomong enggak ada. Di akhir ayat. Fa illam ta'dilu fawahidatan. Kan gitu, Pak. Pertanyaannya, kenapa Allah berfirman 2, 3, 4, satunya di belakang, saya tanya. Sama seperti perempuan, tunkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama apa? Bukan agamanya, Pak. Li jamaliha dulu. Cek hadisnya. Li jamaliha. Yang kedua apa? Li diniha, agamanya. Li diniha lima liha, dunianya, hartanya yang kedua. Yang ketiga linasabiha, keturunannya. Baru yang keempat lidiniha, agamanya. Kenapa agama di akhir? Ini ada, awas hati-hati, Pak. Makanya harus hati-hati jika ingin menambah sesuatu. Apa kata Nabi? Fazfar bidzatid din talibat yadak. Gini, Pak, sesuatu gini. Kalau kita memilih perempuan nih, cantik nggak anak bapak sedang memilih anak untuk memilih pasangan. Pak, calon saya cantik. Terus kaya. Oh, bagus. Keturunannya bagus. Nah, ditanya sama orang tuanya, agamanya gimana? Non muslim, tolak tiga-tiganya. Paham maksud saya nggak, Pak? Tuh, biar Bapak paham nih. Biar Bapak harus mempersiapkan diri kalau ingin begitu. Nikahi 2, 3, 4. Fa in lam ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak bisa adil, fikirkan ditupanya. Itunya itu yang berat, itu situnya berat, itu yang Pak, sangat luar biasa beratnya. Makanya saya bilang, ketika kita ingin, wah Allah perintahkan langsung 2. Tidak, bukan begitu. Sebenarnya penekanannya di akhir, Pak, fawahidatan dulu tuh. Kalau fawahidatannya bagus, mantep, masna wa thulatha wa ruba' berikutnya. Allahu Akbar, berat banget sih, Pak, sebenarnya. Beratnya apa ya? Luar biasa, berat. Jadi bagaimana? Mengurungkan niatnya? Aduh, Bapak. Ya. Dan termasuk saya, iya juga, Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila kita kembali kepada tadi hadis Nabi, apabila kita ingin mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan, gitu ya. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Dia harus mencintai ya seseorang kecuali tidak boleh mencintai seseorang kecuali karena Allah. Tadi baru 4 ya. Pertama kan tadi bapak-bapakmu, siapa lagi? Anak-anakmu. Yang ketiga saudara-saudaramu. Yang keempat, oke ya, istri-istrimu. Yang kelima, wa ashiratukum, keluargamu. Ashiratu keluarga. Yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaanmu yang kamu kumpulkan, yang kamu takut akan kehilangan, kata Allah. Yang ketujuh adalah wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, perdagangan, bisnis online, offline yang kamu takut akan kerugiannya, kata Allah. Yang ke-8, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal, rumah megah mewah yang kalian sukai, cintai. Ahabba ilaikum, kata Allah, lebih kalian cintai minallah, yang pertama daripada Allah, yang kedua wa rasulihi, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilihi, serta berjihad di jalan Allah. Perhatikan, Pak, apa ancamannya? Fatarabbasu. Apa artinya? Fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'ti Allah,
bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusan yang sebenarnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Luar biasa jawabannya, Pak. Cinta sama bapak, orang tua, cinta. Sama anak, cinta. Saya tanya sama bapak, sekarang saya ingin tes, bukan apa ya, saya pengen tahu lah keimanan bapak-bapak, akidah bapak-bapak gitu ya. Jawab, Pak. Cinta sama orang tua? Cinta. Cinta sama Allah dan Rasulnya? Jika suruh memilih, harus ada jawaban. Hidup pilihan, setuju? Lebih cinta orang tua atau Allah dan Rasulnya? Bapak enggak jawab. Jawab yang kencang. Lebih cinta orang tua atau Allah dan Rasulnya? Mantap. Lebih apa namanya itu? Pertanyaannya lebih mendetail lagi, lebih dalam lagi. Lebih baik kehilangan orang tua atau kehilangan Allah dan Rasulnya? Bapak jangan ngomong nggak boleh kedua-duanya. Harus pilih. Lebih baik kehilangan Allah dan Rasulnya atau orang tua? Jawab. Ada bahasa begini, Pak. Ini luar biasa nih. Lebih baik kehilangan orang tua karena Allah daripada kehilangan Allah karena orang tua. Setuju nggak? Pernah dengar ayatnya nggak? Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk mempersekutukan Allah, fala tuti'huma. Pernah dengar nggak? Jangan kalian taati keduanya. Tuh, Pak. Walaupun orang tua kita, ibu kita telah melahirkan kita, Pak. Tapi kalau memerintahkan kita untuk mempersekutukan Allah, tidak boleh, Bu. Lebih baik saya kehilangan ibu karena Allah daripada saya kehilangan Allah karena ibu. Mantap nggak tuh seorang anak ngomong begitu, Pak? Tapi ngasih uang jarang. Perhatian juga kagak. Nggak boleh juga, Pak. Ya, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita harus menemani orang tua kita dengan baik. Wa qul lahuma qaulan karima. Tetap kita harus mengucapkan, berkata-kata kepada kedua orang tua kita dengan qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia. Cinta sama anak? Jawab. Anak, Pak, anak. Cinta enggak? Allahu Akbar. Lebih baik kehilangan anak apa Allah? Jawab. Kok lemes amat sih, Pak? Jawab, lebih baik kehilangan anak apa Allah? Anak milik siapa? Kisah dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran. Seorang bapak yang rela kehilangan anaknya karena Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan Allah untuk apa? Untuk apa, Pak? Menyembelih siapa? Mau nggak? Mau nggak beliau? Bapak nggak disuruh untuk nyembelih, Pak. Nanya doang ragu, ditanya doang ragu. Hati-hati, Pak. Yang ragu-ragu itu hati-hati. Jawab sekarang. Lebih baik kehilangan anak karena Allah atau kehilangan Allah karena anak? Nih, Pak, kalau Bapak pilih Allah, nih keutamaannya. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dalam Al-Qur'annya. Maka ketika keduanya berpasrah diri kepada Allah dan Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di atas pelipisnya dan ingin menyembelihnya, hendak menyembelihnya dengan pisau tajamnya, pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim jadi menyembelih anaknya? Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, kata Allah, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu, innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan Nabi Ismail dengan sesembelihan yang agung, yaitu seekor domba. Luar biasa enggak, Pak? Kalau Bapak pilih Allah, Allah akan jaga kesayangan Anda. Itu kuncinya. Itu kuncinya, Pak. Kalau Bapak ingin dijaga kesayangannya semua ini, pilih Allah. Sekalipun Allah ambil kesayangan Anda, tahu nggak hadis Nabi? Ini saya ceritakan hadis Nabi. Pernah dengar ada kata hadis begini, almar'u ma'aman ahabda wa anta ma'aman ahbabta. Pernah dengar nggak? Seseorang akan bersamanya dicintainya di surga. Pernah dengar? Ini saya bacakan hadisnya, ceritanya. Ini hadis sahih.
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Mata qiyamus sa'ah?" Kapan waktunya kiamat? Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Nabi langsung memimpin salat jamaah ketika itu. Falamma qada salatahu, ketika Nabi telah selesaikan salatnya itu, kemudian Nabi bertanya, "Aina sa'il?" Siapa? Mana orang yang bertanya? Faqala ar-rajul, "Ana ya Rasulullah." Saya yang bertanya ya Rasulullah. Mata qiyamus sa'ah? Apa kata Nabi? "A'tadta laha?" Apakah kamu sudah mempersiapkan untuk itu? Untuk kiamat? Apa kata laki-laki tadi? "Ma a'tadtu laha illa inni uhibbullah wa rasulah." Saya tidak mempersiapkan banget gitu ya. Mempersiapkan ma'atatu laha, misalkan dia harus mempersiapkan kabir salatin wala siyamin, dengan memperbanyak salat atau puasa, saya belum. Kecuali saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan bersama yang dicintainya dan engkau akan bersama yang engkau cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Bagus nggak Pak? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, kelebihannya kita akan Allah pertemukan dengan orang yang kita sayangi siapapun. Man ahabba itu umum, anak kita, bapak kita, orang tua kita. Semua akan Allah pertemukan asal Bapak pilih Allah, cintai Allah melebihi apapun. Siap atau tidak? Apa kata Nabi? Ma ra'aitu farihal muslimun. Ya, saya tidak pernah melihat kebahagiaan seorang muslim atau kaum muslimin farihahum bihadza, yaitu yang mana mereka dibahagikan dengan kabar ini. Luar biasa kabar gembira ini. Maka saya bilang, kita harus bisa mengatakan bahwa kita mencintai apapun, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun, melebihi siapapun. Allahu Akbar. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi saya tanya Pak, Bapak bisa mencintai seseorang karena melihatnya? Jawab. Bapak melihat seseorang yang Bapak cintai, senang nggak? Diam aja. Bapak senang nggak lihat istrinya? Istri siapa? Kan saya nanya istri siapa Pak? Istri sendiri lah. Betul nggak? Ketika Bapak melihat istrinya, cinta, jatuh cinta, itu dikatakan masih cinta biasa. Karena masih lihat. Masih melihatnya. Sedangkan Bapak dengan Nabi, kepada Nabi, melihat atau tidak? Kok bisa cinta? Mantap. Iman. Luar biasa. Makanya Nabi Pak, percaya atau tidak, menganggap keimanan kita di atas para sahabat. Percaya nggak? Di atas para sahabat Pak, keimanan kita. Ketika itu Nabi menyatakan di hadapan para sahabatnya. Siapa sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Setuju ya? Saya tanya Pak, amal para sahabat Khulafaur Rasyidin luar biasa nggak? Apa kata Nabi Pak dalam hadis sahihnya? La tasubbu ashabi. Apa artinya? Jangan pernah kalian menghina sahabat-sahabatku. Luar biasa nggak? Punten Pak, ada nggak kelompok yang menghina sahabat Nabi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa sih yang berani menghina tuh? Apa kata Nabi? Lau anfaqa ahadukum. Seandainya di antara kalian menginfakkan sebagian rezeki kalian, sampai gunung Uhud dijadikan emas sekalipun, tidak akan bisa mengalahkan satu mud sedekah sahabat pun. Satu mud sedekah sahabat pun, kata Nabi. Ingat nggak ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah? Ingat nggak? Bilal bin Rabah dibebaskan oleh siapa? Pakai uang siapa? Uang rakyat atau uang sendirinya? Ternyata pemimpin dulu tuh rela kehilangan uang demi rakyat Pak. Sekarang rela kehilangan, rela menghilangkan ya karya. Sekarang tuh rela menghilangkan atau rela kehilangan ya Pak? Saya tanya nih sama Bapak, zaman sekarang ini rela menghilangkan atau rela kehilangan Pak? Pemimpin di zaman Nabi rela kehilangan apa menghilangkan rela di zaman Nabi? Bapak kalau tahu baca Sirah Nabawiyah, menebus Bilal bin Rabah itu nggak murah Pak.
Pak, bener. Mahal banget, makanya Abu Sufyan menantang. Kalau mau ambil dengan harga segini. Atau angkat tangan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Saya siap menebusnya, luar biasa nggak Pak? Demi budak ketika itu. Pertama kali yang mengumandangkan adzan kan Bilal bin Rabah Pak. Hampir dibunuh tuh, hampir dieksekusi itu. Tapi tidak jadi. Kaget Abu Sufyan, luar biasa kecintaan kepada saudaranya. Kecintaan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allah anugerahkan pemimpin yang rela kehilangan uangnya untuk kita semuanya. Allahu Akbar, luar biasa. Gitu ya Pak ya. Terus, jangan kalian pernah hina sahabatku, kata Nabi. Nah, tetapi nih Pak, Nabi pernah menyatakan, lastum bihusni sahabati. Apa itu artinya? Kalian bukan tidak ya, belum menjadi sahabat terbaikku. Belum dikatakan sahabat terbaikku, kekasih sejatiku. Kan para sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Apakah belum cukup kecintaan kami kepadamu, perjuangan kami untuk Islam? Begini loh kata Nabi, kalian bisa mencintaiku karena melihatku sekarang. Kalian bisa dekat denganku ini, ya kan? Karena kalian masih denganku sekarang. Tetapi mereka umatku setelah kalian akan mencintaiku tanpa melihatku, sahabat. Maka mereka itulah sahabat terbaikku, luar biasa nggak Pak? Bapak dianggap sahabat terbaik Nabi Pak. Shallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi menganggap kita keiman di atas para sahabat, luar biasa nggak? Bisa mencintai tanpa melihat Pak. Susah nggak Pak? Saya tanya, susah nggak mencintai tanpa melihat? Bapak aja nih yang lihat bisa nggak cinta lagi? Bapak nih melihat seseorang, cintakan pada awal, bisa nggak besoknya nggak cinta lagi? Luar biasa Pak. Ini nggak lihat Pak. Tapi kenapa ketika kita mendengarkan sholawat kepada Nabi tersentuh hati? Sampai membuat syair, siapa namanya? Syair siapa? Mahir Zain. Ada namanya Mahir Zain ya. Raqat 'ainaya syauqan wa li thaybata dharfat 'ishqan. Bapak tahu nggak maknanya? Ya kayak emak-emak sekarang ngafalin, tahu mak? Enggak. Ketemplak, bacaan sholat bahasa Arab sholawatnya. Wih, menghayati banget kayaknya sampai nangis. Paham? Enggak. Terus karena kebawa lagu aja, Allahu Akbar. Ini awas hati-hati. Makanya bersolawat itu harus dengan ilmu. Tidak hanya hafalan doang Pak. Kemarin ada tuh, tuba liman ra'ani wa amana bi. Wih, ibu-ibu ngomong gitu. Saya tanya tuh pas saya ngisi, paham? Enggak Ustaz. Apa tuba? Enggak tahu. Ya Allah. Jadi banyak orang ini yang memang bersolawat tetapi tidak dipahami. Hati-hati karena banyak solawat itu yang bukan justru mengagungkan Nabi, mengagungkan sahabat. Percaya enggak? Serius Pak, banyak sholawat yang seharusnya mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, tetapi para sahabat, salah satu sahabat doang yang diagungkan. Bapak pahamlah siapa? Nah, gimana kalau emak-emak lihat yang menyampaikan, pernah tuh dikirim Pak, di grup pengajian, ada ibu-ibu yang ngirim video, dikirim tuh, saya lihat, saya pertama kali aja itu syekhnya menyampaikan salah, saya udah istighfar Pak. Di dalam sholawat itu, di dalam video itu dikatakan an amiril mu'minin alaihi salam. Ada ganjal nggak Pak kalau ada keganjilan nggak coba Bapak? An amiril mu'minin alaihi salam. Yang Bapak tahu amirul mu'minin itu alaihi salam atau radhiyallahu anhu? Kenapa di situ alaihi salam? Bapak tahu nggak alaihi salam julukan untuk Nabi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Coba bayangkan, Amirul Mukminin, Al-Khulafaur Rasyidin ajma'in, semua julukannya radhiyallahu anhu. Bukan alaihi salam. Tahu nggak arahnya kemana? Nah, saya tanya, telepon, Bu, Ibu tahu nggak? Ibu kirim video seperti apa? Kenapa Ibu kirim? Ustadz yang
menyampaikan sholawat ganteng. Pak, dengerin Pak. Yang menyampaikannya ganteng, kata mak-mak itu. Ganteng, bagus. Yang kedua, suaranya merdu. Yang ketiga, orang Arab. Ibu tahu nggak isinya? Enggak. Ibu paham nggak apa yang disampaikan? Tidak. Kenapa di-share? Saya terangkan bla 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 bla. Astagfirullahaladzim Ustaz, saya nggak jadi jatuh cinta kepada dia. Saya bilang hati-hati ketika kita ingin nge-share sesuatu, tanya dulu ke saya. Ada video kirim ke WA saya, setuju ya? Oh bagus Bu, share ulang, copy paste, boleh. Ini mah kadang orang baru sepintas, ganteng banget sih, merdu banget suaranya, kirim nggak bisa. Apa yang disampaikan, setuju nggak? Astagfirullahaladzim. Makanya Mahir Zain itu raqat aynaya syauqan, berlinang kedua air mataku dengan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu, Pak. Rindu. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak kalau ngedengar itu kesentuh enggak, Pak? Allahu Akbar. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Banyak orang yang ketika umrah nih di Masjid Nabawi, Raudhah, dia ngantri, betul nggak? Ingin sujud di tempatnya, di tempat sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua saya tanya nangis. Semua apa nangis? Kenapa, Pak? Cinta kan Pak, rindu kan Pak. Walaupun Bapak nggak tahu bagaimana bentuk rupanya kan Pak. Yang paling penting adalah auranya luar biasa Pak. Orang yang sujud di situ Pak, sekalipun hatinya pas sujud tuh nangis, Pak nggak tahu nangis. Allah lembutkan hati orang yang sujud di situ. Insya Allah ya Pak ya. Suatu saat nanti Allah pertemukan kita dengan Nabi kita di surganya nanti. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kembali kepada hadis kita tadi ya, halawatul iman, belum kelar. Jadi 3 yang akan mendapatkan manisnya keimanan. Masih ingat nggak yang pertama tadi? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga adalah ayakraha, dia membenci, ayyauda ilal kufur, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, ya, kama ayakraha ayuqdafa finnar, seperti dia membenci untuk dilemparkan kepada api neraka. Jadi ketika kita pernah melakukan kesalahan, kemudian kita benci banget kalau kembali kepada kesalahan itu, kekufuran itu, seperti kita membenci atau tidak suka apabila kita dilemparkan ke api neraka. Itulah akan mendapatkan halawatul iman. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak akan mengulangi kesalahan itu, insya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita Allah anugerahkan kecintaan yang datangnya dari hati kita, insya Allah. Berarti gini Pak, Allah tidak akan mencintai kepada hamba Allah kecuali yang beriman. Tadi kan begitu ya. Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah tidak akan memberikan keimanan itu ya. Atau Allah tidak akan memberikan keimanan itu kecuali orang yang mencintainya. Berarti keimanan kita harus didasarkan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Bapak tadi sholat karena siapa? Ada cinta nggak sama Allah? Kan karena Allah. Berarti kalau karena Allah, berarti kan kita cinta banget sama Allah. Makanya Bapak luar biasa. Ke masjid, salat 5 waktu. Itu karena cinta kepada Allah bukan Pak? Iya dong. Kita cinta kepada Allah, maka kita lakukan apapun untuk Allah. Siap? Mantap. Siap salat 5 waktu? Karena cinta kepada Allah. Siap. Allahu Akbar. Kalau istrinya, "Ma, cinta gak sama Allah?" "Cinta." "Izinkan Papa."
Maksudnya apa ini Bapak ini? Mama cinta nggak sama Allah? Cinta banget. Boleh izinkan Papa? Izinin apa dulu Pak? Nah, umroh. Bagus. Izinin karena Allah. Yang kedua, istri nungguin aja tuh Pak. Nambah apa nih? Rumah. Bagus. Kan begitu. Nah, satu lagi mah. Apa tuh? Pas ngomong apa tuh? Nggak jadi mah. Karena nadanya udah tinggi mamanya. Apa tuh? Gitu ya. Artinya kalau Bapak ingin nambah pasangan karena Allah, Bapak tidak boleh menyakiti istri yang pertama. Tidak boleh. Ustadz, kan kita boleh. Enggak izin. Silahkan Pak, siapa yang ngelarang? Bisa nggak Bapak menghindari kebohongan, kedustaan? Saya tanya, bisa nggak Pak? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin bisa. Dari mana Pak? Kantor. Udah makan? Belum. Berapa kali bohong? Orang udah kecebur Pak, sekalian basah Pak. Seorang karyawan ketiduran, ditanya sama bosnya, dari mana kemarin? Nggak enak dong ketiduran. Sakit Pak, bohong nggak? Satu. Udah berobat belum? Udah Pak. Berapa? Kemarin berobat sama siapa? Sama istri. Dibawa-bawa nggak istrinya? Tanggung Pak. Kepala tanggung orang itu kan. Kalau misalkan, kenapa? Punten Pak, ketiduran. Selesai. Mau Bapak pecat saya silahkan. Bapak tahu nggak ketiduran sama tidur? Beda Pak. Tidur kita niat, ketiduran Pak. Capek karena ngurusin kerjaan nih. Kalau Bapak mau pecat silakan. Lebih baik saya kehilangan kerjaan karena Allah daripada saya kehilangan Allah karena kerjaan dan saya harus berbohong. Pengusaha yang beriman kepada Allah Pak, dia rela kehilangan usahanya, rela kehilangan kerjaan karena Allah daripada kehilangan pekerjaan karena Allah. Berapa orang yang kerja di hari Jumat dia tidak sholat Jumat? Banyak nggak? Ada nggak pekerja Pak meeting di hari Jumat, dia tinggalkan Jumatnya, ada nggak? Istighfar Pak. Pilih pekerjaan yang lain Pak. Saya tidak habis pikir Pak, orang Jumat nih meeting sama orang luar. Orang luar kan tidak tahu apa-apa. Bagaimana keyakinan kita? Dibilang, saya mohon kalau di Jumat saya izin untuk sholat Jumat dulu. Ya udah kalau kayak begitu kamu keluar, silahkan Pak. Tapi banyak orang kan tidak. Banyak orang yang rela kehilangan Allah karena pekerjaannya Pak. Saya tanya Pak, Bapak kerja banting tulang, tapi nggak ada, hilangkanlah kata banting tulang, sakit tulang dibanting-banting Pak. Bapak kerja nih mati-matian cari dunia, dibawa mati nggak jawab? Dibawa mati nggak Pak? Hasil dunia dibawa mati nggak? Saya pernah Pak punya jamaah, dia punya restoran besar. Saya bilang sama jamaah, Bu, hari Jumat buka nggak? Buka Ustaz. Karyawan yang laki-laki gimana? Ya kadang sholat, kadang enggak. Saya panggil ibunya, sini Bu. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Pernah dengar enggak Pak? Tsumma latus'aluna yauma idzin. Ini nikmat dari Allah untuk ibu. Allah anugerahkan rezeki yang barokah, punya restoran gede. Tapi ingat Bu, apabila pekerja ibu tidak sholat Jumat, asbab restoran ibu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Gemeteran, aduh gimana Ustaz? Jangan gimana-gimana. Kalau Jumat perempuan yang menjaga, laki-laki Jumat dulu. Siap Ustaz, siap, bagus. Jumat laki-laki berangkat. Tapi kan ada juga yang nggak sholat, pecat orang. Keras banget ya. Itu yang nggak sholat datangin. Udah diberikan kesempatan untuk sholat Jumat, kok nggak sholat? Urusan dia sama Allah Bu. Yang pasti ibu sudah memberikan fasilitas itu. Setuju nggak Bapak? Allahu Akbar. Jadilah pengusaha yang beriman kepada Allah. Makanya di situ kan Nabi pernah berfirman, "Inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujaran." Pedagang pengusaha itu akan dibangkitkan dalam keadaan penjahat semua pada hari kiamat itu. Serius ada hadisnya, penjahat. Illa kecuali ini manittaqa. Apa tuh? Kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu. Mantap enggak tuh? Nabi pedagang bukan, Pak? Pengusaha bukan?
tapi bertakwa kepada Allah. Setuju nggak? Adik-adik, teman-teman, kita selesaikan dulu meetingnya. Kita sholat Jumat berjamaah. Kita ke masjid dulu. Mantap nggak pemimpin kayak begitu, Pak? Apabila seorang pun saya lihat tidak sholat Jumat, jangan harapkan Anda tetap di kantor ini. Serius, Pak. Luar biasa, saya tidak mau ya, gara-gara usaha yang saya miliki kalian lupa kepada Allah. Tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap tuh pimpinan kayak gitu. Saya doainlah mudah-mudahan para pengusaha kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap ya, Pak ya. Siapa tahu Bapak nanti anak cucu Bapak ada yang menjadi pengusaha muslim beriman, bikin mall, masuk mall disambut dengan ayat-ayat Quran. Mantap enggak, Pak? Masuk ke mall nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas waktu salat Allahu akbar, Allahu akbar. Tutup semua apa namanya itu? Tokonya langsung ke masjid. Mantap enggak tuh, Pak? Ini mah apa, Pak? Yang adzan mah adzan, yang iqomah, yang belanja mah terus be. Ampun, mana cintanya sama Allah? Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Itu saya yang bisa. Ada yang ingin bertanya kepada saya, falyatafaddal mashkuran. Allah taala alam.